Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih dalam suasana tahun baru yang saat sekarang insyaallah sudah memasuki tanggal 3 yang insyaallah Asyura 7 hari lagi, yang mana dalam bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Sorah, kemudian dikatakan Asyura, ada hal-hal yang perlu kita lakukan berkenaan dengan termasuk salah satu hari yang mulia, karena tanggal 10 Asyura termasuk oleh para ulama dimasukkan ke dalam penafsiran ayat Al-Quran, yakni fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka Muhammad akan hari-hari besar Allah. Nah, maka tanggal 10 Muharram oleh para ulama dimasukkan kepada ayat tersebut, yakni termasuk hari besar Allah. Dikatakan hari besar Allah karena ada 10 nabi yang asalnya mendapatkan semacam ujian besar. Nah, kemudian 10 nabi itu diselamatkan oleh Allah tepat pada tanggal 10 Syuro. Walaupun ulama beda pendapat tentang berpuasanya. Jadi yang perlu kita lakukan untuk menambah amal ibadah kita, itu yang pertama itu kan puasa bulan Syuro atau Asyura. Nah, Asyura ini para ulama beda pendapat, apakah tanggal 10, apakah tanggal 9, apakah tanggal 11. Memang kalau riwayat Imam Ibnu Abbas memang mengatakan tanggal 9. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 11. Ternyata kenapa kok sekarang itu digandeng-gandengkan? Itu ternyata puasa mengkhususkan satu hari itu kurang baik. Ya, sehingga walaupun memang ya Imam Syafi'i itu memperbolehkan mengkhususkan berpuasa satu hari, misal berpuasa karena menguasai anak, keterbina anak, misalnya tepat kelahirannya anak, orang tua berpuasa misalnya. Memang mayoritas ulama itu tidak memperbolehkan penghususan hari seperti itu. Mayoritas ulama tidak memperkenankan. Tapi ada sebagian ulama yang memperkenankan, termasuk diantaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memperbolehkan berpuasa walaupun satu hari. Makanya kemudian dikala Idul Adha mungkin
Idul Adha itu disambung ono bahasa puasa tanggal 8, ono puasa tanggal 9-nya atau Arafah itu. Nah terus kemudian di waktu surah ini juga kalau bisa bukan tanggal 10 saja. Kalau bisa puasanya, apakah itu disambung dengan tanggal 9, dengan tanggal 10, atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Karena apa? Supaya bahasanya Kanjeng Nabi, supaya tidak menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Dan terus kemudian ono dawuh saking Kanjeng Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan tanggal 10 Asyura, makanya versinya ini kan ada tiga versi. Para ulama perawi hadis itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 11. Misal kita itu mengambil salah satunya, misal apakah mengambil tanggal 9-nya, berpuasa tanggal 9-nya, atau berpuasa tanggal 10-nya, atau tanggal 11-nya misalnya. Karena tapi mayoritas ulama gitu ya, hanya mayoritas ulama mengatakan bahwa tanggal 10 yang dimaksud Asyura itu tanggal 10. Nah, maka barang siapa yang berpuasa tanggal 10 bulan Asyura ini, maka fadilahnya, dosanya diampuni selama 1 tahun. Nah, maka ini juga penting dilakukan. Ya, kalau masalah puasa niatnya, ya niat puasa Asyura gitu saja. Tapi yang bagus supaya tidak ada penghususan 1 hari berpuasa, maka digandeng atau disambung dengan apakah penyambungan tanggal 9-nya, apakah tanggal 11-nya. Berarti kalau penggabungan kalau penggabungan tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau 11 berarti 10 dan 11 itu. Bagusnya ya ketiganya. Itu yang bagus. Jadi fadilahnya barang siapa yang berpuasa di Asyura, nah, maka saya tegaskan kembali, kata-kata Asyura itu tidak harus tanggal 10. Ya, ada yang dawuh Asyura itu tanggal 9, ada yang dawuh tanggal 10, ada yang dawuh 11. Walaupun maknanya Asyura secara kata memang 10 dari Ashrun. Tapi yang dimaksud Asyura itu bukan bilangan. Bukan bilangan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Wahidun isnani salah satu, bukan. Tapi Asyura itu adalah hari. Hari Asyura. Nah, apakah hari Asyura itu tanggal berapa? Nah ini ulama beda pendapat. Jadi kata-kata Asyura ulama beda pendapat. Ada 3. Ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 11. Tapi mayoritas ulama mengatakan tanggal 10. Dikaitkan dengan 10 nabi yang diselamatkan oleh Allah dari ujian-ujian besar. Nah, maka kemudian kita apabila kita itu mungkin mau menanam tanaman seperti mungkin tanaman padi, pokoknya yang bersifat pertanian, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya sekali-kali kita tawassul kepada Nabi Adam. Itu tidak masalah, itu bagus. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena pertama kali orang yang menanam tanaman di bumi ini adalah Nabi Adam. Jadi mungkin kita itu mau menanam cabai di depan rumah, di belakang rumah, di pinggiran rumah, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Katanya kalau bersyukur itu akan ditambah. Ya, syukur kita kepada Nabi Adam, ya kirim Fatihah. Kirim Fatihah walaupun hanya sekali-kali itu. Nah, misal langsung dijama, Hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin, ya lebih bagus nanti. Berarti kedungan kabeh. Ndak misal ada penghususan. Misal ada penghususan terhadap pada salah satu nabi yang dikala kita tanam-tanam, maka kita menanam
dengan sebelum kita tanam tawasul terlebih dulu. Berikut kemudian Nabi Idris. Sekali-kali kita itu kalau kita mungkin belajar matematika atau yang bersifat ukur-ukur, seperti ngukur ukuran apalah, apakah itu menjahit, apakah itu apa, pokoknya sing ngukur-ukur, sing sifatnya ngukur-ngukur. Karena Nabi Idris penemu pertama matematika, kemudian oleh beliau dimakan aljabar itu kemudian kita itu tidak berlebihan. Bahkan Nabi Idris itu pertama kali orang yang memakai pakaian yang berjahit. Nabi Adam, pokoknya Nabi Adam sak putune itu sampai Nabi Sis itu apa namanya, kaulen ambi itu kuni kesandeng, kaulen sapeh kesandeng, kebukok itu tidak ada lengan di sana. Ya seperti apa bentuk bajunya Nabi Idris dulu seperti apa? Ya kurang tahu saya. Yang jelas di dalam kitab Bada'i Az-Zuhur itu dijelaskan bahwa pertama kali orang yang memakai pakaian yang berjahit itu adalah Nabi Idris. Nah, maka kita mungkin kita itu kan ini bentuk mukjizat ini. Seperti ini mukjizat. Kalau tidak mukjizat, tidak kira dikasihkan ini. Tidak kira dikasihkan oleh Allah. Nah, sampai sekarang kita memakai berbagai macam fashion dan lain sebagainya. Mentaduk perpahamannya tidak mungkin, karena ke belakang ini hanya pengembangan saja. Nah, maka sekali-kali kita, apakah mau belajar matematika, apakah mau menjahit, sekali-kali kita itu berfatihah kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Idris. Nah, maka itu sudah dikatakan atau sudah masuk kategori bentuk rasa syukur kita kepada Allah telah dikasih ilmu, sebagaimana Nabi Idris dikasih ilmu tentang masalah ukuran, tentang masalah dan lain sebagainya. Nabi Idris itu dulu buat gerobak. Jadi pertama kali yang buat gerobak itu Nabi Idris, dengan hitungan dari sekian ke sekian, tinggal kesekian dan lain sebagainya. Pokoknya urusan matematika itu Nabi Idris. Lah Nabi Idris itu kemudian ada semacam ujian besar Nabi Idris yang berupa tidak kembali dari alam lain ke dunia, lah kemudian dikembalikan oleh Allah, juga terjadi di tanggal Asyura atau di hari Asyura. Saya ulang, Asyura tidak harus tanggal 10, hanya menurut mayoritas ulama Asyura itu tanggal 10. Terus kemudian berlanjut ke Nabi Nuh. Berlanjut ke Nabi Nuh. Sekali-kali kita takhusus, sekali-kali kita mengkhususkan tawassul atau hadiah Fatihah kepada Nabi Nuh, itu tidak berlebihan. Jadi bukan hanya diropel Jami'il Anbiya wal Mursalin misalnya, kepada semuanya Nabi dan kepada semua para Rasul Al-Fatihah. Enggak, ini penghususan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Nuh. Sekali-kali kita tidak berlebihan kapan? Dikala kita itu mungkin memerlukan pasir, atau kita memerlukan mandi di sungai. Karena sungai ada itu mukjizatnya Nabi Nuh. Berarti pasir ada itu juga mukjizatnya Nabi Nuh. Nah, sekali-kali kita tawassul kirim Fatihah kepada Nabi Nuh itu tidak berlebihan. Kenapa kok seperti itu? Waktu banjir bandang itu sudah selesai, maka air itu membentuk sungai. Berarti sungai-sungai yang besar itu adalah mukjizatnya Nabi Nuh. Sedangkan sungai itu ada sungai irigasi, ada sungai asli. Irigasi itu hanya untuk ngelep, untuk norak, untuk pengairan pertanian. Sedangkan yang asli yang kita lihat, biasanya yang asli ini pasirnya mapan, beding itu mapan. Nah, kita bangun-bangun, kita itu memerlukan pasir.
Negara pasir, jadi dikala kita membutuhkan pasir misalnya, atau mandi di sungai, tidak berlebihan bila kita tawassul kepada Nabi Nuh. Dan adanya pasir itu mukjizatnya. Adanya pasir dan adanya sungai itu termasuk mukjizatnya Nabi Nuh, karena beliau telah diselamatkan dari banjir bandang tepat di hari Asyura. Terus kita juga tidak berlebihan secara khusus bertawassul kepada kepada Nabi Daud mungkin. Secara khusus dikala kita membeli sepeda motor, sepeda mobil, roda 4, kendaraan roda 3, betor, atau besi, untuk pokoknya yang sifatnya besi-besi, kita itu tidak berlebihan tawassul kepada Nabi Daud. Kenapa kok kita itu tidak berlebihan tawassul kepada Nabi Daud? Iya, karena pertama kali penemu besi adalah Nabi Daud, sehingga banyak di amalan-amalan hizib-hizib, khotib-khotib itu ono bahasa wa'alannal hadid li Daud alaihissalam. Itu menjelaskan kepada kita bahwa penemu besi pertama adalah Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud itu walaupun raja itu tidak pernah makan hasil dari kerajaan, hasil dari kerajaannya, hasil dari mungkin pajak dari rakyatnya dan lain sebagainya. Tidak. Beliau betul-betul makan dari keringatnya sendiri yang berupa apandi. Nabi Daud raja itu apandi. Jadi pertama kali orang yang menemukan besi, baja dan lain sebagainya itu adalah Nabi Daud. Kemudian beliau mengembangkan besi itu menjadi kemudian sembarang-sembarang. Waktu itu kita mungkin perlu pisau, mungkin beli pisau. Lebih dulu kita tawassul Nabi Daud, al-fadhil Nabi Daud. Tapi ojo lali nang Kanjeng Nabi sih. Kanjeng Nabi Muhammad lan Nabi Daud. Mungkin kita beli mobil baru, mungkin selamat nah kadang seram aing kebun. Ya, tawassulnya juga kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Daud, lalu kita siram dengan air kembang itu. Mungkin kita itu masih mau menggunakan tradisi lama atau tradisi kuno yang masih orang-orang di sekitar kita itu masih menggunakan. Lah berarti tawassulnya itu nang Nabi Daud. Kenapa kok Nabi Daud? Karena Nabi Daud penemu pertama besi, sedangkan kerangka mobil listrik dan lain sebagainya itu adalah Nabi Daud. Tapi Nabi Daud pertama kali orang yang menemukan besi. Nah, maka mungkin kita itu berhubungan dengan besi-besi, maka kita tidak berlebihan bersyukur kepada Allah dikala kita memanjatkan syukur kepada Allah dengan cara kirim Fatihah dan Nabi Daud. Terus juga kita tidak berlebihan kirim Fatihah dan Nabi Sulaiman, yang putra Nabi Daud, karena kita itu hanya tinggal meneruskan saja, karena beliau penemu pertama yang berkaitan dengan cermin atau berkaitan dengan kaca. Nah, dikala kita rehab mau beli keramik misalnya, keramik itu menggilap, terus kemudian kita membeli cermin untuk kita buat cermin dan lain sebagainya, pokoknya yang mantul-mantul lah. Nah, maka kita itu tidak berlebihan juga apabila kita itu tawassul kepada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman adalah pertama kali orang yang menemukan cermin, yang menemukan kaca, pokoknya yang hilap-hilap itu. Beliau walaupun kaya juga tidak makan dari kerajaan, tapi betul-betul memakan dari hasil keringatnya sendiri dan lain sebagainya. Banyak keterangan-keterangan tentang itu, tapi yang jelas yang diterangkan tadi
dalam kitab Bada' Zuhur, termasuk kenapa kita itu kok tetap disunahkan setiap hari pakai celak. Di samping fadilahnya juga besar, di samping juga merawat meripat, merawat mata, itu juga rasa syukur kita kepada Siti Hawa, ibu kita, yang telah dikasih kelebihan, yang dikasih karomah oleh Allah Ta'ala, yang berupa air mata beliau menjadi hina. Jadi dikala kita itu dandan, berhias, apakah berhias hand body, apakah wajah supaya glowing, apakah pakai hina dan lain sebagainya, apakah pakai kalung, permata, maka kita disunahkan, maka kita tidak dilebihkan oleh para ulama jikalau kita tawassul dengan ibu kita Siti Hawa, karena yang jadi itu, yang jadi perhiasan, yang jadi perhiasan bagus kalung atau anting dan perhiasan yang dipakai itu adalah bersumber dari Siti Hawa. Itu kelebihannya Siti Hawa. Jadi artinya kita tidak berlebihan, tidak dianggap berlebihan. Tidak dianggap berlebihan itu kemudian bahasa orang itu bid'ah. Artinya kita tidak dibid'ahkan. Kok bahasa sederhana tidak berlebihan. Bahasa sederhananya tidak berlebihan jika lagi kita bertawassul kepada beliau-beliau ini. Terus kemudian itu tentang di Asyura atau di hari Asyura kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Satu, sholat sunnah, sholat hajat, kita memperbanyak sholat sunnah. Ya, yang bagus ya sholat hajat gitu aja. Setelah sholat hajat, bagus apabila dilanjut dengan pembacaan surat Ikhlas 1000 kali, apakah bareng-bareng, apakah munfaridan, itu bagus apa dilakukan. Artinya tidak berlebihan kita itu apabila melakukan itu, bahkan apabila diistiqomahkan setiap tahun kita lakukan itu. Terus juga puasa, juga tausiatul iyal. Tausiatul iyal itu memberikan hadiah kepada keluarga yang setiap harinya itu cuma ngasih nafkah. Ini surprise, ngasih kejutan atau berupa hadiah. Bukan hanya nilai, jadi bukan nilai yang dinilai itu bukan hanya nilai, tapi bentuk surprise-nya atau mengasih hadiahnya itu. Jadi tausiatul iyal itu ngasih hadiah. Tausiatul iyal ngasih hadiah yang asalnya nggak pernah dibelikan kalung misalnya, atau tidak pernah dibelikan cincin, ya belikan walaupun hanya 10 gram. walaupun hanya 10 gram, itu surprise tanggal 10, tanggal Asyura ini, di hari Asyura ini. Ya terserah dengan apakah ini mau dilakukan tanggal 9, apa dilakukan tanggal 10 apa 11 gitu. Tapi mayoritas ulama itu tanggal 10. Itu surprise kita yang asalnya mungkin hanya dikasih 1 gram cincin, ya kita kasih walaupun hanya 10 gram. Itu bagus kita lakukan. Terus silaturahmi pada saudara, mungkin telasan kita mareh, lanjut Asyura ini, itu juga perlu kita lakukan. Ya misalnya tidak di hari libur, ya misalnya ono kaitan dengan kewajiban, ya mungkin di sela-selanya
kewajiban itu mungkin masih ada waktu. Ya kalau tidak ya silaturahmi sambang nang dulur dekat atau tangga kita itu. Laju tojuk lah kami nyongok TV, laju tojuk kami lek selek. Itu sudah masuk kategori silaturahmi itu. Gitu. Walaupun hanya mungkin apa tah, terus kemudian saling ngasih hadiah. Nah kalau ngasih hadiah itu di dalam kitab karangan Abai Sunan Ampel itu apa jeneng suro itu sudah terjadi pada abad keempat. Di Indonesia itu sudah terbiasa atau sudah menjadi tradisi di abad keempat. Berarti 1400 Hijriahan itu sudah menjadi tradisi di Jawa ini, di Indonesia ini. Nah, artinya apabila kita melakukan tradisi itu, maka masuk kategori sapane wong sing ngasih walaupun hanya sak jenangan, sak tajinan sepereng, itu dikasih pahala sama dengan sedekah 1 tahun. Kan eman-eman. Ya, hanya tradisi jenang itu ya tetap ono kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh karena sisanya yang sisa makanan itu hanya tinggal hubub, beras sedikit supaya cukup sehingga disuruh buat bubur. Nah, bubur-bubur yang telah dilakukan Nabi Nuh itu sudah terjadi di Jawa. Saya lupa kitabnya apa, Tanbihul Ghafilin. Pokoknya karangannya Abani Sunan Ampel. Saya punya itu kitabnya. Hanya lupa saya apa Tanbihul Ghafilin. Itu sudah terjadi atau sudah mentradisi di Jawa ini sejak abad keempat. Artinya di waktu para wali songo sudah ada di Indonesia ini. Itu tajin suro itu sudah mentradisi. Artinya apabila kita mau melakukan itu baik dengan dasar hadis tahabu. Jadi dengan hadis ini maka kita akan memperoleh pahala bersedekah 1 tahun. Jadi tahabu, salinglah memberikan hadiah. Maka akan tercipta saling senang, saling rukun, saling damai, seteretanan, setetanggaan. Hanya begini, dikala kita telah sedekah bubur suran ini, ya cek ngarep bersih. Ya kita sedekah. Perkara orang mau sedekah juga, ya alhamdulillah. Ya kalau enggak, biar tak tepuk janjian. Engkau tajin setia, ya buat legu. Mereka kan ngapi, man bareng ada sengakan ya, man. Eman. Jadi saya ulang, ono hadis tahabu dan ono hadis lagi barang siapa yang bersedekah di bulan surah ini maka dicatat oleh Allah Ta'ala dikasih pahala selama bersedekah 1 tahun. Jadi eman. Jadi walaupun hanya mungkin beriina kacang 2 misalnya, sepereng kacang 2 mencukupkan duit. Itu kan kita sudah melaksanakan tradisi yang ada dan ternyata ya ada unsur agamanya. Bukan hanya tradisi saja, tapi apabila kita lakukan dapat pahala gitu. Artinya kita bertajin sorah itu tidak bid'ah. Betul-betul itu ono ajaran. Hanya kita kadang apa ajarannya supaya terjadi kerukunan, gitu. Supaya rukun, gitu loh. Mun saling memberi kita itu rukun, tapi mun saling menjauh, lah ini timbul keretakan. Jadi akhirnya tidak bagus. Artinya tajin surah ini perlu ditradisikan, perlu kita rawat, kita jaga juga. Tujuannya supaya tercipta keharmonisan, kerukunan antar warga, antar saudara,
antar tetangga. Terus, nah masalah telak tadi itu, masalah bercelak itu sunnahnya memang tiap hari, bukan hanya karena Asyura. Dan ini tidak ada hubungan dengan Karbala, tidak ada. Walaupun ada hadis bahwa Kanjeng Nabi pernah didatangi Malaikat Jibril dengan membawa tanah Karbala yang diwadahi botol. Kemudian Malaikat Jibril bilang, apabila tanah ini berubah menjadi merah, maka Sayyidina Husain sudah dibunuh di Karbala. Tidak ada kaitan ini. Jadi Asyura itu tidak ada kaitan dengan Karbala atau terbunuhnya atau dibunuhnya Sayyidina Husain, tidak. Jadi betul-betul ini apa namanya, mengingat atau mengingat sejarah yang terjadi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sehingga para ulama madhawuh dimasukkan kategori fadzakirhum bi ayyamillah. Terus kemudian mengusap anak yatim, mengusap embunannya anak yatim atau rambutnya anak yatim. Walaupun hakikat mengusap itu adalah ta'zim, adalah bentuk penghormatan dan bentuk syafaqah, bentuk apa? Bentuk untuk dikasihi itu loh, bukan dikasihi tapi dimuliakan. Jadi ono iba, ono sayang. Jadi disayang. Jadi makna sebetulnya, makna hakikat daripada mengusap rambut anak yatim itu adalah menyayangi. Tapi kemudian apabila kemudian juga mengusap anak yatim, mengambil zahirnya itu tidak masalah. Ngambil zahirnya hadis, jadi ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengusap anak yatim di hari Asyura, maka rambut orang yang mengusap itu tidak akan terkena api neraka atau tidak tersentuh oleh api neraka. Itu saking dari besar fadilahnya, sehingga kemudian itu di Indonesia, utamanya di pondok-pondok, itu ditradisikan mengusap rambut anak yatim. Nah, tapi hakikat daripada mengusap anak yatim itu adalah menyayangi, memuliakan dan menyayangi. Itu. Hanya kemudian andaikan kedua-duanya itu dilakukan, itu bagus. Nomor satu karena zahirnya hadis seperti itu. Nomor dua karena makna daripada makna yang tersirat dalam hadis itu. Jadi keduanya kita lakukan. Kapan? Setelah pembacaan doa Asyura. Jadi apakah itu mau dilakukan di malam hari atau di siang hari? Kalau dilakukan di siang hari, ya usahakan jangan sampai asar. Bagi yang ngambil tanggal 11 mungkin, ya tanggal 11 jangan sampai melebihi asar. Kalau mau ngambil tanggal 10, sepenting ojo sampai tanggal 10 asar. Nah, kita itu mau ngambil yang mana? Itu aja. Kita mau ngambil yang mana? Apakah katanya tadi apakah 9, apakah 10, apa 11? Kalau kita mengambil mayoritas ulama tanggal 10 misalnya, maka boleh dilakukan di malam hari, boleh dilakukan siang hari. Kalau dilakukan siang hari ojo sampai melebihi asar. Karena apabila sudah melebihi asar berarti tanggal 11 sudah. Bukan tanggal 10. Tanggal 9 juga seperti itu. Jadi kita kumpul-kumpul, mungkin mengundang anak yatim berapa orang. Setelah kumpul, kita baca doa panjang umur bersama-sama. Nah, kemudian baru prosesi apa nyaman mushaf ini,
Apa bahasa Indonesia? Yang ngusap anak yatim, ngusap rambut anak yatim. Walaupun hakikatnya adalah menyayangi. Jadi tidak harus, sebetulnya tidak harus mengusap rambutnya. Hanya dikala kita mengusap rambutnya, melihat dari zahir hadis yang Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa di hari Asyura mengusap rambut anak yatim, maka rambut orang itu, orang yang mengusap, tidak tersentuh api neraka. Hanya ngusap tok, ya jangan ngusap tok nak, jangan ngusap tok ya, beri amplop betul ya, jangan sekone, lepas dari api neraka lah ibu, kira kira paling sekone sejuta, terus selamat dari neraka, 5.000. Kehilangan 5.000 tak susah. Mungkin untuk doa, betul. Ulah betah. Tak ada guna saja. Siapa orang macah doa ini, tanggal 10 sorah, maka pelanjang umur, berdebat boleh ke 10 sorah boleh. Itu. Tanggal 10 macam boleh, berdebat boleh. Artinya lanjang umur. Muncullah karya pemahati ya benar Allah biasa dia pesengkah. Pesengkah macam dia, macam doa ini. Pesengkah pas pengeran. Oh dia tak sempat. Nah ada disebab, ada disebab atau lantaran orang gelap mati ya tak ada kah sorah boleh. Jadi nonton elang, sampai belum fotokopi sama elang, dia fotokopi boleh. Nah kemudian kita baca bareng-bareng tanggal 10 sorah ya, bisa malam bisa siang, bisa muncul anak yatim lain pas kemudian prosesi musab anak yatim walaupun orang berapa mungkin hanya itu. Nah, moga bermanfaat. Al-Fatihah.